kalau misalkan in case dia mau naik lagi, tuh bisa kurang lebih masuk ke level ini ada potensi dia masuk lagi ke area magnet ya di sini. Nah, karena CPR itu berperan sebagai magnet. Ini ada strike-nya. Strike itu dia menambah ya panjang data yang ditampilkan dalam satu hari itu sendiri atau satu periode itu. Nah, yang kita fokuskan itu adalah level yang berwarna lebih hitam gitu karena itu adalah tujuan utamanya dia ya. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat ya, gold ini dia sudah mencapai level harga yang cukup tinggi, yaitu 4.380 ya. Atau di sini pasnya itu kurang lebih ya 378 teman-teman. Nah, ini adalah new height ya tertinggi untuk gold dalam hitungan satu hari gitu teman-teman. Ya sebenarnya wajar aja gitu karena kalau kita lihat dari kondisi US yang masih shutdown ya, terus ditambah lagi juga red card ya teman-teman ya, terus ketegangan geopolitik ya. Nah itu tambah lagi perdagangan nasional ya mengenai tarif ya teman-teman ya. Ini juga mempengaruhi ya movement atau sentimen ya dari gold itu sendiri teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, kalau misalkan in case dia mau naik lagi tuh bisa kurang lebih masuk ke level 4.392 sampai 4.400 ya. Ini adalah the next level ya, dia akan nge-reach new ATH lagi tuh teman-teman. Nah, cuma nanti kita coba cek dulu nanti di open interest data ya. Kita pakai strike yang lebih panjang. Biasa kan saya pakai defaultnya itu strike 15 ya. Nah, ini saya akan coba pakai strike 25 atau strike 50 untuk lihat ke depannya tuh bagaimana gitu, teman-teman. Oke, kemudian ini kita nanti baru bahas lagi untuk teknikal ya. Karena teknikal juga ada di ATH, nggak banyak yang bisa kita analisa sih sebenarnya gitu. Kalau secara teknikal paling kita analisa dari open interest ya sama dari sentimen. Oke, ini untuk open interest ya. Tapi sebelum kita bahas open interest, saya mau kasih dulu kalian lihat data untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini datanya itu masih pending ya teman-teman ya gitu. Karena masih shutdown, jadi belum ada data yang signifikan untuk gold teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk gold, sorry, ini ya ini CPR. Nah untuk CPR ini itu berada di level 4285 teman-teman ya, 4285 sebagai central pivotnya dia atau pivot pointnya dia. Kemudian untuk TC-nya atau topnya itu ada kurang lebih di harga, kalau kita lihat di sini 4305 teman-teman. Nah, ini 4305. Kemudian untuk PC-nya ya, bottom-nya itu kurang lebih ada di level 4264 gitu. Oke, jadi ini untuk area pivotnya atau CPR ya, central pivot range-nya teman-teman ya gitu. Kemudian saat ini dia ketahan di R1 ya 4372 gitu. Kemudian R2-nya itu ada di 4416. R3-nya itu ada di 4.500 teman-teman. Nah ini yang perlu kita perhatikan itu terutama di R1 ya sama R2 karena ini yang paling dekat dulu gitu teman-teman. Jadi in case saat ini ya selama dia belum bisa break dari 4372 ya di R1-nya dia. Nah kita technically kalau kita lihat di sini ini ada potensi dia masuk lagi ke area magnet ya di sini. Nah, karena CPR itu berperan sebagai magnet, jadi selama dia tidak bisa break dari R1 atau R2, dia akan balik lagi, terutama R1 ya, itu dia akan balik lagi ke bagian CPR-nya dia, ya kurang lebih entah itu di topnya, pivotnya, atau di bottomnya gitu, pokoknya di area CPR dengan range 4305 ya sampai 4264 teman-teman. Kemudian paling perlu kita perhatikan untuk saat ini, kalau kita mengambil area buy itu kurang lebih di 4285 4264. Kenapa? Karena ini adalah
area pivot point sama bottomingnya dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah area terakhir ya untuk hari ini yang berperan sebagai support ya. Dari mana? Dari CPR itu sendiri gitu teman-teman. Oke, nah itu yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Lalu begitu dia break di bawah 4264 ya, berarti dia akan lanjut untuk nyentuh ke level harga ya 4240 ya. Ini bertepatan dengan S1-nya dia. Lalu ada di 4154 dan ada lagi itu di 4109 atau 4110 teman-teman gitu. Oke, ini untuk CPR ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau technically ya memang dari grafik ya untuk Fibo yang kita tarik di sini kemarin ya itu memang masuknya tuh di sini ya. Ini dia benar-benar mentok di 423.6 sama 450 ya persen untuk Fibonya. Kemudian ini juga bertepatan dengan area CPR ya. CPR itu kurang lebih di 4372 gitu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari forex ya, ini ya open interest. Nah kalau untuk open interest ya, jadi kalian tuh bisa geser nih, ini ada strike-nya. Strike itu dia menambah ya panjang data yang ditampilkan dalam satu hari itu sendiri atau satu periode itu sendiri teman-teman. Defaultnya itu 15 ya, kalian bisa ubah ke 25. Nah nanti, nah sebelumnya kan kalau 15 itu nih kalau kalian lihat ya, nah 15 itu kan cuma sampai 4380 ya gitu teman-teman ya, cuma sampai 4380. Nah tapi kalau ini kita ubah untuk lebih dari 15 ke 25, ini dia akan lebih panjang lagi teman-teman. Tadi kan 4380 ya. Nah 4380 ada oke di sini, tapi dia ada lagi nih, bisa lagi ke bawah tuh. Sekarang mentok di 4450 teman-teman gitu. Jadi mesti dicek kurang lebih di strike yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena tingkat volatilitas di market terutama gold untuk saat ini kan lagi high volatility ya. Jadi memang posisinya pasti ngelibas yang strike 15 gitu teman-teman. Nah kalian mesti cek di strike yang keberapa, strike yang ke-25 gitu teman-teman. Nah, nanti di extend, tadi kan kurang lebih cuma sampai 4380 ya di sini. Nah tapi dia sekarang bisa extend kurang lebih sampai 4450. Jadi kita bisa tahu nih, oh ya di atas 4380 itu ada lagi yang nunggu call ya sebesar 569 orang ya, atau 569 kontrak size lah gitu bahasanya. Di harga berapa? Di harga 4400 gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian berarti kalau dia di atas posisi 4380 ya, nih lah anggaplah ini 4380 ya. Nah, di sini ya. Berarti mereka akan ngejar berapa? Kurang lebih di 4400 karena sini ada yang nunggu juga, walaupun memang secara keseluruhan itu masih cukup sepi gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan market ini bisa nge-squeeze ya ke level 4400 ya teman-teman, begitu dia break dari di 4380 gitu. Oke. Jadi begitu cara pakai dari open interest data gitu teman-teman ya. Nah kemudian di bawahnya itu ya, ini cukup ramai sebenarnya. Cuma kita lihat dulu tadi patokannya dari CPR dulu deh. CPR itu kan 4285 ya, 4285. Nah sekarang kita coba cek daily. Daily-nya itu di 4338. Berarti kita ambil 4340 teman-teman. Oke, 4340 mana? Oke, ini 4340 ya. Dia ada di bawah. Di bawah sini. Nah, ini kalau kita lihat di bawah 4340 ada 4300. Oke, teman-teman, ini ada call-nya di sini ya. Kemudian 4330 ini yang paling dekat. Lalu 4275 ya, lalu 4250. Kemudian ada lagi 4260. Nah, yang kita fokuskan itu adalah level yang berwarna lebih hitam gitu, karena itu adalah tujuan utamanya dia ya. Ini berarti ada 3 level yang perlu kita lihat, itu di 4300, 4275 dan 4250 untuk penurunan, target penurunan di malam hari ini gitu teman-teman. Oke.
Nah, itu cara menggunakan OI data. Jadi kalau dia udah habis ya, misalkan tadi cuma 4380, nah lu orang masih bisa extend di mana? Di bagian strike-nya dia gitu. Strike-nya bisa sampai 50 kok gitu. Jadi bisa lebih panjang lagi ke bawah gitu, teman-teman. Oke. Jadi tetap bisa dipakai untuk open interest data ini in case dia udah habis, kalian bisa extend dari 15 ke 25 gitu. Oke. Ya, jadi mungkin itu sih yang mau gue sampaikan ke lu orang semua ya. Kalau untuk saat ini secara teknikal nggak ada banyak perubahan karena kuncinya masih di area ATH di Fibo ini, teman-teman ya. Kita masih pakai Fibo yang kemarin ya. Kemudian paling dia tadi ya di bawah 4300 tadi kita ngincar beberapa level ke bawah, itu kita bisa cek dari mana? Kita bisa cek dari bagian CPR level yang ada di sini gitu, teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin itu dulu yang mau gue sampaikan ya. Jadi selama belum ada data rilis dari US ya, memang cenderungan bullish gitu untuk gold gitu, teman-teman. Ditambah shutdown, red card segala macam ya. Terus perang tarif gitu, teman-teman ya. Nah, cuma permasalahannya kan harga nggak mungkin rally terus menerus, pasti ada yang namanya koreksi ya. Nah, koreksi ini adalah untuk memperbaiki nih ya harga di dalam market itu sendiri gitu, atau menyeimbangkan gitu antara buyer dengan seller kembali. Nah, kemungkinan besar untuk hari ini selama dia nggak ngebreak di 4380 itu akan terjadi koreksi dan break ke bawah 4260 4270 ke bawah, itu akan kurang lebih targetnya 4240 sampai 4150-an gitu. Oke, teman-teman. Ya, jadi 4240 ya. 4200 atau di 4150-an lah kalau dia extremely untuk jatuhnya gitu, teman-teman. Tadi dari open interest data juga kisaran 4200 ada ya. Kemudian ada lagi tadi 50 sorry bukan 50 ya, ternyata ya ada di 80 4180-an gitu, teman-teman. Ya, jadi itu dulu yang mau gue sampaikan ke lu orang ya. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, share, dan like video ini supaya makin bermanfaat untuk orang-orang sekitar lu orang. Oke, teman-teman. Thank you and see you on the next video update.